Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran di rumah, pembelajaran secara daring. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan semangat belajar. Baik, adik-adik semua, sebelumnya perkenalkan, saya Siti Masroro, mahasiswa IAIN Kediri, jurusan Psikologi. Nah, kalian bisa panggil saya dengan sebutan Alimas. Baik adik-adik semua, kita sebagai seorang manusia, kita tidak lepas dari hubungan sosial. Nah, dalam segala hal dan segala kegiatan kita selalu dihubungkan dengan orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain, maka kita perlu yang namanya komunikasi. Nah, sebenarnya komunikasi ini tujuannya adalah menyampaikan pesan sang pembicara kepada pendengar, menyampaikan pesan. Namun, di beberapa kasus, di beberapa hal, ternyata dalam komunikasi ini justru malah menimbulkan salah paham dan pesannya tidak tersampaikan, bahkan bisa merusak hubungan, hingga bisa menyakitkan dan sampai pada gangguan psikologis sang pendengar jika itu diulang-ulang dilakukan kepada lawan bicara kita. Gimana tuh? Bukan berarti kita harus diam saja tanpa komunikasi ya. Lalu gimana dong? Makanya dalam video kali ini kita akan bahas tentang perilaku berbicara sekaligus mendengar yang baik. Nah, gimana sih menjadi seorang pembicara dan berkomunikasi baik dengan orang lain? Nah, kita akan bahas dengan Bapak Didin. Ya. Gimana kabarnya Pak Didin? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, Pak Didin, berbicara tentang komunikasi nih, kita sering sekali menggunakan komunikasi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, betul sekali. Dengan tujuan komunikasi itu menyampaikan pesan. Ya. Tapi sebenarnya apa sih komunikasi dan gimana sih perilaku komunikasi yang baik itu? Ya, sebelumnya ada 3 macam perilaku berbicara dalam komunikasi. Yang pertama itu adalah perilaku berbicara agresif. Yang kedua, perilaku berbicara pasif. Dan yang ketiga ini adalah perilaku berbicara asertif. Oke, hal ya Pak. Dari masing-masing itu perilaku berbicara agresif itu adalah cara berbicara yang bersifat konfrontasi seperti itu. Jadi konfrontasi keras dan mungkin agak kasar ya, seperti itu. Mungkin itu si pembicara tidak tertarik akan pembicaraan lawan bicaranya. Dan untuk yang kedua itu perilaku berbicara pasif. Perilaku berbicara pasif itu adalah kebalikan dari agresif. Di situ si pembicara berusaha menyenangkan lawan bicaranya, itu perilaku pasif. Ya, kita merasa nggak enak gitu ya. Cenderung berbicaranya halus, khawatir melakukan kesalahan, ya, kayak itu perilaku berbicara pasif. Kemudian yang terakhir ini yang perlu kita harus bisa ini mempraktekkan ini, yaitu perilaku berbicara asertif. Perilaku berbicara asertif ini adalah berbicara langsung, ya, jujur apa adanya seperti itu, dan berorientasi pada tujuan seperti itu. Jadi berorientasi pada tujuan menggunakan kemampuan mendengar yang aktif, ya. Jadi perilaku asertif itu cenderung membina sesuatu dalam hubungan positif jangka panjang seperti itu. Jadi saling menghormati dan saling saling memuaskan kepentingan lawan bicara seperti itu. Perilaku komunikasi positif, perilaku berbicara asertif seperti itu. Nah, adapun kalau kita mau melihat mungkin ciri-cirinya ya dari perilaku berbicara agresif, pasif atau asertif. Kalau perilaku berbicara agresif itu, kalau secara perilaku nonverbalnya biasanya dia berbicaranya keras dan cepat, terus kemudian menatap mata lawan bicara, kemudian berbicaranya mungkin pembicaranya ini berbicara dengan sikap yang mungkin
agak kasar, itu biasanya bicara perilaku berbicara agresif. Kemudian kalau perilaku verbalnya, seringkali mungkin contohnya kita sering menemukan orang-orang mengatakan lakukan sesuai dengan perintah ya. Nah itu orang-orang yang memiliki perilaku berbicara agresif, itu sebenarnya kurang bagus itu ya. Kemudian perilaku berbicara pasif ya. Perilaku berbicara pasif itu bicaranya cenderung pelan, terlihat gugup kayak gitu, jadi gelisah. Nah, di situ perilaku berbicara pasif ya. Contoh dalam perilaku verbalnya itu mungkin kita sering menjumpai ya, ada yang ketika diajak bicara atau ketika dimintain pendapat tuh dia mengatakan ini hanya menurut saya loh gitu. Nah itu perilaku berbicara pasif gitu. Nah yang bagus itu perilaku yang asertif ya, yang perilaku berbicara asertif seperti itu. Jadi dia itu santai, percaya diri, cocok dengan orang lain seperti itu, jadi mudah dipahami ya. Kemudian perilaku verbalnya, contoh dalam penerapannya biasanya menurut saya lebih baik gini, bagaimana menurut Anda. Nah itu perilaku berbicara asertif seperti itu. Oke Pak, baik. Jadi saya bisa menangkap bahwasanya dalam komunikasi orang itu cara-cara komunikasinya itu ada 3 macam ya Pak ya. Nah ada yang bersikap agresif ya kan Pak ya, ada yang bersifat pasif, dan ada yang bersikap asertif. Nah dari penjelasan Bapak tadi sudah jelas yang sebaiknya kita lakukan adalah dengan cara asertif. Yuk coba kita analisa diri kita masing-masing ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, apakah kita termasuk orang yang pasif, apakah kita termasuk orang yang agresif atau asertif. Sedangkan yang sebaiknya kita lakukan adalah yang bersifat asertif. Nah Pak, lalu bagaimana sih Pak caranya kita membiasakan diri berperilaku asertif dalam berkomunikasi? Kadang kita itu ya tanpa sadar kita berperilaku agresif atau pasif gitu Pak. Iya, oke. Ini ketika kita ingin berbicara asertif ya, itu memang perlu mempertimbangkan beberapa hal ya untuk bisa berbicara secara asertif. Yang pertama, bentuklah gagasan kalian gitu dengan tenang dan langsung hubungkan dengan dukungan si pendengarnya seperti itu. Nah, yang kedua, kenalilah dengan siapa kita berbicara gitu, dan apa yang mereka sudah tahu gitu. Jadi mereka sudah mengetahui tentang apa saja, itu kita harus tahu gitu. Kemudian yang ketiga, mengerti mengapa kita harus berbicara di sana gitu. Dan yang keempat, mengerti apa yang akan kita katakan gitu, seperti itu. Dan yang terakhir itu mengetahui di mana dan kapan waktu yang paling tepat untuk berbicara seperti itu. Gitu. Jadi kita harus tahu diri kita, tahu lawan bicara kita, dan tahu kondisi saat kita berbicara gitu ya, atau mencari waktu yang tepat saat berbicara. Betul. Lalu selain berbicara tentang perilaku berbicara nih Pak, kalau komunikasi kan nggak hanya berbicara nih Pak, tapi juga mendengar. Sekarang kita semua mau tahu dong Pak tentang mendengar yang baik. Ya, kemampuan mendengar yang baik ini untuk bisa memiliki kemampuan mendengar yang baik ya, memang kita harus sangat memperhatikan beberapa hal ya. Mungkin ada 4 hal ini yang perlu kita pertimbangkan ya, yaitu kita harus memiliki kemampuan memproses informasi. Itu kemampuan memproses informasi. Gimana nih kemampuan memproses informasi itu? Ya, yang pertama berusaha memahami pesan ya. Yang kedua, berpikir ke depan ya, menganalisa maksudnya ya. Yang ketiga, mungkin kadang-kadang kita tidak sengaja memberikan kritikan, kita harus bisa menarik kembali kritikan itu seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus memiliki kemampuan mendengar yang
reflektif ya. Wah, gimana itu? Di sini kita harus mampu merangkai pesan dengan kata-kata kita sendiri seperti itu. Kemudian bagaimana bisa membuat pesan tersebut menjadi lebih jelas seperti itu. Dan kemudian tidak lupa terakhir kita perlu meringkas komentar pembicara itu ya. Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki kemampuan memberi isyarat nonverbal. Memberikan isyarat nonverbal itu seperti apa ya? Nah, ini adalah mengarahkan pandangan kepada si pembicara saat kita sedang berbicara ya, gitu. Kemudian tersenyum, memperhatikan, nah, gitu. Jadi jangan sampai ketika kita berbicara lawan bicara kita, ya seperti itu ya, itu jangan sampai terjadi ya, dihindari kalau perlu. Nah, jadi kita harus tersenyum, saling memperhatikan lawan bicara kita seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita harus memiliki kemampuan memberikan semangat ya, kemampuan memberikan semangat itu gimana sih ya, mungkin ketika kita mengawali sebuah percakapan ya, kita membuka percakapan dengan sebuah kalimat seperti ini, wah Anda kelihatan bahagia ya hari ini ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menggali pembicaraan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Contohnya, wah apa yang terjadi ya, seperti itu. Kemudian mencoba memberikan dorongan singkat, oh ya bagus ya, seperti itu, teruskan ya, itu. Jadi itu dorongan kecil ya. Dan tidak lupa yang terakhir, kita harus bisa mengetahui kapan saatnya kita diam gitu. Dan mungkin saat berkomunikasi dengan lawan bicara kita hindari menyela pembicaraan gitu. Kalau mereka sedang menanti, kita dengarkan dulu sampai baru kita mulai memberikan jawaban gitu, seperti itu, membalas komunikasi gitu, seperti itu. Itu teman-teman ya semua. Jadi kita harus bisa menyaring pesan atau informasi yang kita terima ya. Kemudian kita bisa merefleksikan, jadi mengulang kembali yang disampaikan oleh pendengar. Kita juga bisa meringkas, itu sih sebenarnya menurut saya tuh Pak, meringkas kembali apa yang dibicarakan sang pembicara itu bisa untuk mengklarifikasi apakah yang kita pahami itu sama seperti yang dipahami oleh sang pembicara. Jadi akan akan mengurangi kesalahpahaman seperti itu Pak ya. Betul sekali. Oke, itu ya teman-teman semua. Ada lagi Pak yang bisa disampaikan? Kalau tentang kemampuan mendengar yang baik, mungkin itu empat poinnya. Kemudian mungkin ada ini kemampuan mendengar yang kurang baik lah ya. Seperti itu. Ternyata ada klasifikasi atau tipe-tipe yang mendengar yang buruk ya. Jadi kita coba refleksi diri, apakah kita termasuk dalam yang disampaikan bapaknya nanti. Ya. Jadi gimana Pak? Jadi di sini kemampuan mendengar yang kurang baik di sini adalah mungkin ketika kita berkomunikasi, berbicara dengan lawan bicara kita lebih sering berprasangka, kemudian memiliki praduga yang kurang baik seperti itu. Yang kedua, kita mungkin tidak menyampaikan pemecahan masalah seperti itu. Kemudian hanya condong memerintah, menakut-nakuti ya. Jadi memberikan ketika saya menjadi murid seusiamu, itu kan seakan-akan kita memberikan pelajaran gitu ya. Itu kurang baik sekali gitu ya, perlu dihindari. Kemudian yang ketiga, perilaku mendengar yang kurang baik itu adalah seringkali kita menghindari di sini itu adalah mengalihkan pembicaraan. Jadi contohnya seperti ini. Usul yang baik ya. Sekarang mari kita bicara. Itu mengalihkan pembicaraan itu gitu. Kurang bagus sekali gitu. Jadi kemudian yang keempat itu kita bereaksi secara emosional.
itu kurang bagus itu. Jadi kita memotong pembicaraan, kemudian membantah, mengkritik orang lain itu. Kemudian dan yang terakhir adalah menyampaikan isyarat yang tidak menarik perhatian ya. Contohnya menjauhi si pembicara yang cuek seperti itu ya. Kemudian bertolak pinggang sambil menunjuk-nunjuk. Nah, itu ya, gitu. Kemudian pandangan kosong ya, mengerutkan dahi ya, mencibir atau melebarkan lubang hidung ya, tidak mengarahkan pandangan ke lawan bicara, itu kurang baik ya, perlu kita hindarilah dalam komunikasi seperti itu. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, ternyata ada yang tipe-tipe yang buruk. Jadi kalian gimana tuh? Apakah kalian juga melakukan hal itu atau kalian justru sudah berusaha untuk menjadi pendengar yang baik? Nah, gitu ya teman-teman semua. Jadi menjadi seorang yang memiliki kemampuan berbicara yang baik dan mendengar yang baik, dia akan memiliki komunikasi yang baik juga. Nah, yang perlu diperhatikan dari hal-hal yang dibicarakan bawahnya tadi, kita perlu empati, saling menghargai antar lawan bicara gitu. Jadi tujuan dari komunikasi itu sendiri akan tercapai, yaitu tersampaikannya pesan yang ingin diungkapkan oleh sang pembicara. Oke, gitu ya teman-teman semua. Jadi next, PR kita adalah selalu memperbaiki diri dalam berkomunikasi. Nah, sehingga kita bisa menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Karena jika kita tidak menerapkan apa yang disampaikan bapaknya tadi, atau kita berusaha untuk bersikap asertif, maka video ini tidak akan bermanfaat secara maksimal. Karena ini adalah tujuan dari pembuatan video ini, agar kita selalu memperbaiki diri. Baik, itu pembahasan kita tentang komunikasi hari ini, berbicara dan mendengar yang baik. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam memperbaiki diri kita. Baik teman-temanku semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu di video berikutnya ya.